Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perempuan dan teknologi informasi dalam perspektif cyber feminis. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Azahra Devandra dengan NIM 003, Johannes Gatot dengan NIM 009, Marcelina Elisa dengan NIM 013, Michelle Wijaya dengan NIM 045, dan Yohana Aurelia dengan NIM 050. Kita akan masuk ke latar belakang topik. Jadi secara historis, teknologi telah menjadi dominasi laki-laki, dan bahkan teknologi baru masih melanjutkan tradisi ini. Dunia telah melihat sebuah ledakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 1995, hanya 15% pengguna internet adalah perempuan. Namun, pada awal tahun 2000, perempuan telah mencapai 50% sebagai pengguna internet. Namun demikian, budaya patriarki tidak pernah absen. Laki-laki tetap mengandalkan konten dan memperoleh keuntungan dari peningkatan perempuan yang menggunakan internet. Lalu kita akan masuk ke topik bahasan yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, apakah cyberfeminis itu? Lalu yang kedua, apa hubungan new media dengan teknologi dalam perspektif feminisme? Lalu yang ketiga, bahayakah teknologi bagi wanita? Lalu yang keempat, apakah peran cyberfeminis ini sendiri? Oke, untuk yang pertama, kita akan masuk apakah cyberfeminis itu. Jadi, studi mengenai teknologi baru dan pengaruhnya terhadap isu-isu perempuan. Jadi, cyberfeminis ini sendiri adalah istilah yang diciptakan pada tahun 1994 oleh Sadie Plant, Direktur Cybernetic Culture Research Unit di Universitas Warwick, Inggris, untuk menggambarkan karya feminis yang tertarik untuk berteori, mengkritik, mengeksploitasi internet, cyberspace, dan teknologi media baru pada umumnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa hubungan new media dengan teknologi dalam perspektif feminisme. Jadi dalam kebanyakan kasus, penggambaran simbolis teknologi menghasilkan stereotip bahwa perempuan itu bodoh dan tidak layak dalam bidang teknologi. Kebanyakan peralatan teknologi cenderung dikategorikan berdasarkan gender. Ada peralatan yang lebih cocok dikategorikan untuk laki-laki, misalnya seperti gergaji, truk, kunci Inggris, senapan. Dan ada juga yang lebih cocok untuk perempuan, seperti pembersih debu, mesin ketik, dan setrika. Namun demikian, yang lebih penting menurut Gamble, laki-lakilah yang memegang kendali dalam teknologi. Sebab perempuan biasanya dianggap tidak paham tentang teknik dan prinsip-prinsip fisika tentang bagaimana mesin dioperasikan. Namun demikian, cyberfeminis layaknya dua sisi mata uang. Tidak hanya menawarkan janji-janji dan mimpi-mimpi mengenai pembebasan, pada sisi lainnya ia juga menawarkan ancaman bagi perempuan ataupun identitas keperempuanan. Terlebih ada pandangan dari cabang lain feminisme yang terdapat bahwa gagasan tentang perempuan yang memperoleh kekuasaan dan otoritas hanya melalui penggunaan teknologi media baru yang lebih besar adalah selalu sederhana atau reduktif. Lalu kita akan masuk tentang bahayakah teknologi bagi wanita. Jadi, sejak tahun 1990, dunia maya sudah diramaikan oleh penggunaan internet, termasuk di kalangan anak muda. Pemakaian internet mengembangkan sikap imajinatif dan terbuka. Sebagian orang menggunakan identitas yang mereka inginkan di internet tanpa memperhatikan hak wanita. Hal tersebut memicu tumbuhnya istilah cyberfeminisme yang memadukan energi feminis dan pejuang aktivis feminin. Feminisme cyber adalah satunya cyberfeminisme salah satunya menggambarkan keterlibatan perempuan di internet.
menganalisis isu-isu terkait isu-isu seperti orang yang dapat mengakses teknologi digital dan masalah kemunculan media. Kemunculan media online menciptakan ketidaksetaraan gender. Tetapi di balik problematika tersebut, media sosial memiliki peranan penting bagi kegiatan advokasi gender. Untuk yang pertama, dunia cyber termasuk di dalam dunia media sosial. Dianggap lebih inklusif dibandingkan dunia offline. Siapapun yang memiliki akses internet dapat ikut berkontribusi dalam membangun diskursus feminisme dan membangun isu gender. Lalu yang kedua, ruang cyber memberi kesempatan bagi aktivis feminis untuk membicarakan isu-isu seputar gender yang masih dianggap tabu dan dibicarakan di ranah offline. Lalu apakah peran dari cyber feminisme itu sendiri? Jadi, cyber feminis ini selain digunakan untuk mencapai tujuan mereka sendiri, juga untuk berbagi keterampilan dan mengembangkan pengalaman dengan lebih banyak kaum perempuan. Jadi pada intinya adalah cyber feminis ini selain digunakan untuk mencapai tujuan mereka sendiri, juga berbagi keterampilan dan mengembangkan pengalaman dengan lebih banyak kaum perempuan. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara khusus cyber feminis ini dimaksudkan untuk mengeluarkan perempuan dari isolasi cyber culture. Perempuan juga sebagai bagian dari masyarakat digital, mempunyai hak sebagai pencipta dan pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, cyber feminis diharapkan mampu mengubah ketidaksetaraan gender tersebut agar perempuan mampu mengoptimalkan potensi mereka. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.